Halo everyone, selamat datang di tutorial part 2 membuat simple nature with low poly asset. Oke, di part 2 ini, oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Rian, pengguna Blender. Oke, nggak penting. Di tutorial pertama kita telah membuat rumput. Ini seperti alang-alang, ya alang-alang. Semak dan pohon. Nah, di tutorial kedua ini kita akan membuat tanah, batu, set menjadi satu image yang ya lumayan bagus. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membuat tanah untuk partikel kita nanti, untuk rumput-rumput dan pohon, batu dan segala macam yang ada di scene kita. Oke, klik Shift C untuk restart 3D Cursor, klik Shift A, Mesh, pilih Plane. Oke, kita scale up. Iya, hmm, lagi. Oke, cukup. Di klik numpad. Oke, saya akan aktifkan screencast untuk agar Anda bisa melihat apa yang saya tekan. Ya, di front view seperti ini, kita klik Ctrl Alt number pad 0 untuk snap kamera to view. Oke, kita mundurkan kamera sedikit ke belakang. Ya, kita lihat lagi. Wow, saya akan tambahkan clipping untuk agar kamera bisa melihat keseluruhan dari layar kita. Oke, G, Z axis untuk grab. Ya, ya cukup. Nah, untuk tanah kita akan buat cukup simpel. Hanya klik tab untuk edit mode, klik W untuk ya, Anda tahu spesial, ya gitulah pokoknya. Oke, klik subdivide. Di sini ada pengaturan dari subdivide. Number of cut kita rubah jadi 50 mungkin. Oke, cukup. Kembali ke object mode. Kita akan sedikit sculpting. Oh, enggak. Kita nggak akan sculpting. Oh, iya, iya, iya. Ya, kita sculpting, tapi nanti. Pertama kita akan angkat sedikit demi sedikit tanah kita di kamera view. Anda bisa ya aktifkan proportional editing, G, Z axis perbesar seperti ini ya, kira-kira seperti ini, G, Z axis terserah Anda ingin meninggikan tanah dimanapun ya seperti ini. Oke, saya akan tambahkan sedikit sculpting untuk memperbaiki untuk gambar yang lebih baik. Pertama kita kembali ke ke edit mode, select all, di shading, klik smooth shading, kembali lagi di object mode kita rubah menjadi sculpt mode. Jangan lupa matikan simetri agar tidak simetri kanan kiri ya, Anda tahu lah. Oke, di kamera view kita sculpt bagian sini sedikit ya. Top view ya, hanya sculpt random sculpt, tidak terlalu detail, hanya ya Anda tahu sendiri, nyatur tidak tidak apa ya, tidak bisa diprediksi. Oke, sedikit di sini, sedikit di sini. Oke, klik F untuk memperkecil ukuran brush. Dengan stop sedikit di sini. Ya, cool. Sedikit di sini. Ya, mungkin di sini juga. Oke, kita ke
kamera view, iya, sudah cukup. Kembali ke object mode. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah memberi tekstur untuk tanah kita. Klik tab untuk menuju ke edit mode, klik U, pilih Angular. Oke, kembali ke object mode, kita akan beri tekstur untuk tanah kita dulu. Oke, saya akan, oh ya, saya akan beri sun lamp untuk penerangan kita. Oke, iya, sip, ya, cukup. Shift Z untuk melihat render view. Di sun masih terseleksi, kita tambahkan strange. Ya, kira-kira segini cukup. Agak sedikit kekuningan karena matahari memang seperti itu warnanya. Oh, itu green. Oke, Oke, cukup. Ya, yang pertama kita lakukan adalah ini, come on. Oke, seleksi bagian plan kita yang akan menjadikan tanah. Klik new untuk new tekstur. Rubah namanya menjadi ground atau terserah Anda bisa ubah warnanya sendiri. Oke, di diffuse karena sebelumnya kita telah mengaktifkan not wrangler. Oke, klik Ctrl T untuk memunculkan atribut yang lainnya. Oke, saya akan di solid view dulu untuk mempercepat agar tidak terlalu berat. Oke, klik. Oh, kita akan buka tekstur dulu. Jika Anda tidak punya tekstur, Anda bisa cari tekstur di internet. Mungkin ya sangat banyak tekstur di sana. Anda bisa ke cgtexture.com atau ya dimanapun Anda mau. Oke, klik Shift A, vector, bump. Dari color kita masukkan ke height, dari normal masukkan ke input diffuse normal. Klik Shift A lagi, shader, mix shader. Klik Shift A lagi, glossy shader. Ya, masukkan bump ke normal glossy juga. Dan edge shader, taruh letakkan di belakang mix shader, Shift A lagi, translucent shader. Oke, masukkan bump di translucent juga, dan masukkan image texture di translucent juga. Oke, kita lihat. Oke, bagus. Nah, seperti yang Anda lihat ini terlalu glossy, jadi kita akan turunkan sedikit glossy-nya. Oke. Ya. Shift A, color, mix. Masukkan image texture ke color 1 dan rubah color 2 menjadi solid black. Rubah vector. Ya kira-kira ya. Hmm, hmm. Ya, 0.945. Ya, cukup. Masukkan output mix ke vector dari mix shader. Kita lihat sekarang. Oke, tanah kita sudah selesai. Tapi saya akan perbesar lagi ukuran scale-nya agar tanah menjadi lebih detail. Kita lihat di kamera view. Oke, cukup bagus. Tapi menurut saya masih terlalu tinggi, terlalu bang. Saya akan kurangi menjadi poin 5 mungkin. Ya, cukup. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat batu. Saya akan buat batu di layer bawah sini. Shift C untuk restart 3D cursor, Shift A, mesh, dan pilih cube. Oke. Untuk membuat batu, klik di modifier, tab modifier, add modifier, subdivision surface, ubah view menjadi 2, mungkin
Ya, Q2, Q2, render 2. Oke. Oke, klik tab untuk menuju edit mode. Keluarkan toolbar. Di shading kita ubah jadi smooth shading. Dan kita akan ubah menjadi batu. Matikan proportional editing, jangan lupa grab. Ya, cukup random karena batu tidak terlalu difokuskan dalam scene ini, jadi terserah Anda bisa berkreasi sendiri. Ya, saya akan gunakan beberapa buah batu, Gen 3 atau beberapa nanti ya. Klik tab untuk edit mode, select all, S, X. Ya, cukup random, tidak perlu. Oh, maaf. Sebelum kita copy, kita akan beri dulu tekstur agar tidak merepotkan. Oke, Not editor, beri tekstur rocks atau batu atau apapun namanya terserah Anda. Klik tab untuk edit mode, select all, klik U untuk unwrap, pilih cube projection karena asal mulanya dari cube ya. Jadi ya oke, kita akan lihat nanti kalau bermasalah kita akan ya kita kurangi lagi. Ctrl T di diffuse, open image. Oke, saya akan gunakan batu favorit saya. Ini dia. Ya, untuk pewarnaan batu tidak jauh beda dengan tanah kita tadi. Bump, height, normal. Oke, kita rubah menjadi poin 4 mungkin. Oke, saya akan perlebar sedikit agar lebih terlihat. Shift A, shader, make shader, Shift A lagi, glossy shader. Oke, Shift A lagi. Head shader. Saya mengulangi langkah ini tidak mengcopy karena agar teman-teman juga tahu, agar teman-teman juga hafal cara menggunakan tekstur yang ya sedikit sedikit lumayan bagus walaupun tidak sempurna. Ya, Shift A di sini shader. Kita akan kita sama seperti tadi eh, kita akan mengurangi glossy dengan cara menambahkan mix shader, solid black, masukkan ke vector, dan oke cukup. Kita lihat di render view. Saya akan tambahkan sunlamp dulu. Klik sunlamp di layer 1, klik M untuk move, klik shift, dan tekan shift dan seleksi beberapa layer yang Anda ingin pasangi lampu. Oke. Shift Z untuk render view. Ya. Oke, sedikit aneh. Nah, mungkin kita akan scale up di sini. No. Oke, kita rubah cara unwrap kita. Klik U, Smart UV Project, dan klik OK. Oke, kita lihat lagi. Ya, cukup bagus. Tidak perlu terlalu detail. Ya, saya rasa saya cukup puas dengan ini. Oke, kita Shift D untuk copy objek. Klik Tab dan Anda bisa rubah lagi bentuknya agar sedikit random. Oke. Klik Tab lagi, Shift D lagi. Nah, ini batu terakhir yang akan kita buat. Di sini saya akan tidak akan berubah vertex, tapi scale.
Z, oke, S, X, S, Y. Mungkin harus dirubah. Oke, ya, cukup. Ya, batu sudah siap. Nah, bisa dilihat di sini. Mungkin kalau saya tambahkan akan lebih baik. Oh, about now. Ya, ini bagus. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan buat ranting dan daun untuk pohon kita ini. Ya, untuk ranting dan daun kita akan menggunakan uh, tree creator atau add-on yang sudah ada, sapling add-on. Di awal di tutorial pertama kita sudah aktifkan. Klik Shift A ke add tree. Checklist level, turunkan. Saya akan perlebar sedikit. Oke, bagus. Turunkan scale. Ya, terus, oke, ini betul betul. Tadi scale dari geometrik ke branch splitting, saya akan tambahkan satu di sini. Anda bisa lihat di sini branchnya atau rantingnya ya split seperti itulah. Ini saya akan perbanyak sedikit rantingnya, split angle, ini ya cukup bagus. Dan angle, kita nggak butuh dapat angle. Oke, di branch growth kita akan rubah curvator. Oke, back curvator juga kita akan rubah sedikit. Oke, siapa? Ini terlalu banyak. Oke, cukup. Oke, kita akan tumbuhkan daun di sini. Checklist show leaf. Dari hexagonal pastikan Anda mengubah ke rectangular. Daun amount leaf-nya ya tidak terlalu banyak, saya rasa cukup. Di leaf scale X turunkan scale-nya dan di leaf scale tinggikan untuk setting daun agar bentuk seperti itu, karena kalau tidak diturunkan akan sangat aneh dan akan sangat melebar. Ya, oke, segini cukup. Ya, saya akan buat satu lagi untuk variasi sedikit. Tapi sebelum itu saya akan convert ini menjadi mesh, ranting ini menjadi mesh. Klik Alt C, mesh from curve. Oke, klik Tab untuk edit mode, A untuk select all, klik U, Smart UV Project dan klik OK. Ya, oke, kita kembali ke tree kita. Shift A, curve, add tree. Tuh, level sama seperti tadi. Saya selalu mengulangi cara-cara di tutorial ini karena saya ingin teman-teman juga hafal caranya menguasai tools-tools di Blender, karena tidak sedikit tools yang ada di Blender dan eh untuk otodidak atau belajar sendiri saya rasa cukup sulit. Saya pun sudah ya kira-kira setengah tahun belajar Blender tapi masih ya tahun lebih mungkin, ya entahlah, saya lupa. Ya sudah lama saya belajar Blender. Mungkin nggak tahu, sepertinya ya kita akan bengkokkan sedikit ya, kalau bengkok. Oke, cool. Leaf, checklist leaf, rectangular, pastikan pilih rectangular. Oke, untuk ranting kedua, untuk daun saya tidak akan menggunakan terlalu banyak. Oke, cukup. Kembalikan, ubah jadi mesh dengan klik Alt C, mesh from curve. Oke, klik Tab untuk edit mode, select all, klik U, unwrap, Smart UV Project.
Dan oke. Untuk tekstur kita karena kita sudah membuat pohon, jadi otomatis tekstur harus sama ranting antara ranting dan pohonnya. Jadi klik saja di tekstur pohon. Oke. Hmm, untuk leaf, kita klik tab untuk edit mode, buka window baru, menuju ke UV Image Editor, buka daun yang di tutorial part 1 kita sudah gunakan, klik B untuk box selection, klik B, box selection, klik seleksi bagian ujung dan grab ke luar. Oke, yep. Kita berikan tekstur leaf. Oh, leaf. Oke. Sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Hmm. 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 Ya, sudah dianggap. Hmm. Hmm. Oke, kita akan lihat seperti apa di render view. Hmm. Oke, good. Daun. Kita akan join antara ranting dengan daun. Klik rantingnya lebih dulu, klik daunnya, klik Ctrl J, lakukan hal yang sama pada ranting kedua atau ranting pertama. Oke, kita lihat render view karena terkadang daun dan ranting ada salah satu yang tidak muncul, tapi ya bagus di sini muncul semua. Nah, sekarang saya akan pasang ranting-ranting itu di pohon ini. Saya rasa di scale sedikit lebih besar. Oke. Ya, ya tekstur aman. Oke, untuk setting partikel untuk pohon, pertama yang kita lakukan adalah mengatur rantingnya akan tumbuh di mana. Karena kalau tidak, semua bagian pohon akan tercover dengan ranting-ranting ini. Untuk itu kita akan pergi ke Wake Paint Mode. Kita akan paint bagian-bagian yang Anda ingin tumbuhkan ranting-ranting dan daun. Terserah Anda di bagian manapun Anda mau. Ya, bagus. Oke. Oh, selesai. Oke. Ya, saya akan temukan di sini dan di sini sedikit. Oke. Nah, ini sedikit. Sini dan di sini. Oke. Selanjutnya, masih dalam pohon terseleksi, klik Particle System, New, ubah emitter menjadi Hair, Advance. Uh, kita akan gunakan 100 partikel dulu untuk sementara. Oh ya, jangan lupa untuk menggrupkan ranting ini, karena untuk mempermudahkan nanti. Ctrl G dan di tab property, di toolbar Anda bisa ganti namanya menjadi branch. Oke. Dan seleksi lagi pohonnya, group branch. Oh. Dan di vertex group, density, klik group. Oke, ranting sudah terpasang. Tinggal kita set rotation, checklist rotation. Oke. Kita setnya berbesar sedikit. Oke. Mungkin Anda kesulitan melihatnya. Set rotation normal, set size. Saya akan rotate ranting ini. Klik R, Y 90. Wait, saya rasa masih terlalu besar. Ya, terlalu besar rantingnya. Mungkin random size untuk membuat variasi. Ya,
cukup bagus. Kita akan tambahkan amount-nya, number. Saya akan coba 200. Very good. Kita lihat di render view. Oke, inilah pohon kita. Very wild, ya, sangat liar. Oke, klik Ctrl Tab. Saya akan brush di sini sedikit. Again, di sini, di sini, oke, sini, sini, ya, ya. Rotation kita buat sedikit random mungkin, agar ya begini bagus. Saya akan tambahkan lagi mount jadi 300 mungkin. Oke, saya kecil ukurannya, size, ya, kita lihat di render view. Oke, saya rasa cukup bagus. Bila Anda ingin variasi lebih, Anda bisa setting sendiri, bisa tambahkan amount, atau rotation, size, atau apapun yang Anda mau. Saya rasa ini sudah cukup. Nah, untuk sementara kita akan hide dulu si ranting agar tidak memberatkan komputer kita. Oke, kita kembali ke layer pertama. Kita akan buat rumput ada di tanah kita. Shift C, Shift C di sini, terus kita klik. Oke, Control Shift Alt C, origin to 3D kurusan. Control Shift Alt C, origin to 3D kurusan. Oke. Oke, seleksi bagian tanah. Klik particle, new particle, diameter menjadi hair, number kita akan biarkan 1000 biar tidak terlalu sepi. Sudah kita grup kah? Belum. Oke, kita grup dulu bagian ini, bagian rumput kita. Klik Ctrl G, kita properti, beri nama grass atau rumput atau apapun. Oke. Dan pilih group, duplicate group, grass. Oke. Nah, kita belum berikan quick paint, nanti kita akan berikan juga. Klik rotation juga. Saya akan kembali ke rumputnya, seleksi semua objek, dan klik R, Y, 90. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, rumputnya sudah naik. Dan kita akan perbesar rumputnya agar menjadi lebih baik. Size. Oh ya, klik advance, rotation, normal. Oke. Dan klik size, perbesar, random, full. Ya, cukup bagus. Saya akan bawa si rumput ini ke layer 1 untuk melihat apa yang bisa kita lakukan lagi pada rumput ini. Kita tinggikan sedikit mungkin. Saya cukup seperti ini. Ini kita perbesar sedikit lagi agar lebih bervariasi. Size 3. Oke. Saya akan biarkan rumput banyak ada di bawah sini
ada seperti ini. Karena saya pikir untuk random itu lebih bagus seperti ini ya. Jadi saya akan biarkan, tidak akan saya rubah. Ya, kita pindahkan lagi rumput-rumput yang tadi. Di mana dia? Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. With M, move to here to F. 4, di bagian bawah. Saya akan sedikit rapikan. Bila Anda tidak ingin merapikannya, it's okay. Dan salah, Shift S, please on to select it. Shift out, Oke. Ya, sudah lebih baik. Hanya beberapa yang masih di bawah. Biarkan saja. Oh, apa ini? Oh. Selalu begitu. Ya, saya akan rubah random shape. Dan rotation. Nah, coba Y. Mungkin sedikit eksperimen di sini, non normal, ini yang paling memungkinkan. Tapi oke. Coba X, coba Y, object X, object Y, object Z. Iya, sudah rapi. Tidak ada yang mengambang. Kita lihat di kamera view. Cool. Oke, kita akan buat wake paint agar lebih meminimalisir partikel. Kita tidak akan menumbuhkan rumput di luar kamera. Klik Ctrl Tab untuk menuju ke wake paint mode. Di kamera view, Anda harus brush di luar kamera. Jangan lupa brush di luar kamera untuk menghilangkan rumput-rumput yang tidak terlihat di luar kamera ini. Oke, saya sudah memberikan cukup tanda. Iya, cukup. Saya akan brush di sini. Hilangkan rumput-rumput nanti. Good. Klik F untuk memperbesar scale dari ukuran brushnya. Good. Sini. Dan di sini. Oke, sedikit lagi. Bagus. Ya, saya rasa cukup. Dan saya akan membuat jalanan juga jadi lebih cepat sekalian. Oke, kita akan ke top view. Kita buat jalanan. Untuk membuat jalanan cukup mudah, tinggal brush jalanan seperti apa yang Anda mau. Atau ingin berbelok seperti ini lagi dan berbelok ke sini. Sebelum kita merapikan jalanan kita akan set density ke group dan klik negatif. Oke. Kembali lagi ke wake paint mode. Kita brush lagi jalanan kita karena masih tertutup dedaunan atau rumput kita. Nah, saya rasa harus cukup besar karena rumput spread di mana-mana, jadi mungkin kita perkecil dulu ukuran rumputnya. Perkecil jadi oke, cukup. Iya. Misalkan tidak ada, paling tidak hanya sedikit rumput yang ada di jalan yang kita buat. Anda bisa bereksperimen sendiri.
Saya yakin Anda bisa dengan mudah. Hanya brush yang warna merah tidak akan ditumbuhkan rumput, yang warna biru akan tumbuh rumput. Oke, kita lihat di render. Ya, dan sedikit lagi selesai. Oke. Nah, nah, oke, cukup. Oke, cukup. Saya tidak akan menghilangkan terlalu banyak dan tidak akan meratakan karena tidak akan terlihat alami. Jadi ada rumput beberapa seperti itulah kira-kira. Oke, kembali ke solid mode. Kita akan tambahkan number dari rumputnya, tapi sebelum itu saran saya hilangkan dulu rumput yang ada di view kita karena akan memberatkan komputer Anda. Kita akan tambahkan mungkin 10.000. Ya, 10.000. Shift Z dan munculkan partikel rumput. Tunggu sebentar dan ini dia rumput kita. Bagaimana di kamera view? Ya, cukup bagus. Seperti ya ini yang saya harapkan mungkin tidak akan persis sama dengan apa yang saya buat kemarin, tapi ya saya rasa akan lebih bagus yang ini. Ya beruntung untuk Anda. Oke, saya akan tambahkan mungkin saya akan berubah menjadi poin 4. Gimana sekarang? Cukup bagus. Ya cukup, poin 4 cukup. Meskipun terlalu besar. Poin 3, 7. Ya, cukup. Ya kita hide lagi agar tidak memberatkan. Oke, selanjutnya kita akan memasang Mister Alang-alang. Alang-alang. Oke, tekan Shift C untuk restart 3D Cursor. Tab number pad 1 untuk front view. Kita tarik ke atas sedikit. Oke, kita kembali ke layer 1. Seleksi bagian tanah. Dan kita akan buat grup baru di vertex group di sini, segitiga terbalik ini. Klik plus, kita akan beri nama agar tidak membingungkan. Kita sebut alang. Oke, alang. Dan kita sebut ini grass. Saya tidak tahu apa bahasa Inggris alang-alang. Oke, whatever. Klik Ctrl Tab untuk menuju wake paint mode dengan alang-alang terseleksi karena bila Anda klik grass, ini sudah digunakan oleh vertex group grass, maka untuk alang-alang kita akan buat lagi. F untuk perbesar scale brush, kita akan brush ini lebih besar. Ya, kita random seperti ini. Mungkin nah, tentunya tidak di sini. Klik T untuk memunculkan, turunkan wake untuk menghapus menjadi warna biru lagi. Ya, tekan lagi, mungkin tidak terlalu penuh. Tuh. Oke. No, no here. Oke. Ya, cukup. Saya rasa butuh sedikit banyak di sini. Oke. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, cukup. Klik tab partikel, klik tanda plus di atas sini. Jangan lupa harus klik tanda plus karena kita akan gunakan dua partikel untuk plan ini. Di partikel sistem 2 kita ganti nama menjadi alang. Alam. Dan partikel sistem 1 kita ubah menjadi grass. Oke. Ya setelah kita rubah namanya, kita seleksi yang alang-alang. Dari emitter kita ubah ke hair. Kita akan turunkan nominal menjadi 100 untuk hanya untuk sekedar cek. Oke, klik object.
Kita cari, saya rasa namanya padi, karena saya tidak tahu itu apa sebenarnya. Tapi saya rasa itu bukan padi. Ya sudahlah. Di density kita seleksi alang dan kita perbesar untuk bisa melihat rotation, advance, dan kita perbesar. Oke, itu dia. Ya, cukup baik. Kita ke layer 3 untuk bertemu Mister Alang-alang. Kita klik, kita RY 90 derajat. Dan kita lihat hasilnya. Ya. Hmm. Ya, seleksi bagian plan lagi. Checklist rotation belum menjadi normal. Dan saya rasa random cukup bagus. Cukup random. Dan perbesar temennya sedikit. Random. Besar sedikit. Random. Perbesar sedikit. Oke, semua sudah. Terus saya akan kembali ke sini. Untuk kontrol up. Klik RY negatif 90. Maaf, saya buat kesalahan di sini. Ubah median point menjadi 3D Coulson, baru kita ubah RY 90. Oke, kita lihat apa yang berubah. Dan ini ada yang berubah. Aneh. Kita buang dulu si padi. Oke, kita masukkan lagi. Padi. Lihat. Seleksi bagian paling bawah. Klik Shift S, tulisan selected, klik tab untuk object mode, Ctrl Shift Alt C, closing to tulisan. How about that? Oke, sudah selesai. Klik Shift Z untuk melihat alang-alang kita. Ya, saya rasa cukup tinggi, cukup terlihat, ya cukup bagus. Oke, selanjutnya tadi batu kita sudah buat dan semua sudah. Oke, kita akan pindahkan ini batu ke layer 1. Kita untuk batu tidak akan menggunakan particle system karena hanya sedikit yang akan saya perlihatkan di gambar ini. Klik G, letakkan di sini, klik S, ubah menjadi median point kembali, klik up, oke G, klik S, klik double tap R untuk free rotation. Nah, seperti ini. Oke, klik G, Y axis untuk memperdekat, letakkan di sini, pin S, Z axis, S, Y axis, dan S, X axis. Ya, saya rasa lebih seperti ini lebih bagus. Oke, kita perkecil lagi. Tuh, sedikit variasi mungkin. Oke, batu terakhir. Saya akan letakkan ini agak jauh di belakang. Tapi saya akan grab dulu ke atas agar bisa menjangkau semua. Ya, G, Y, S untuk scale, G, saya letakkan di sini. Oke, begini ya. Ya, selanjutnya pohon. Untuk pohon kita sama, kita tidak akan menggunakan vertikal karena tidak akan terlalu banyak pohon yang kita lihat nantinya. Oke, saya akan grab pohon di sini. Mungkin sedikit seperti ini mungkin. Nah, ini sudah cukup bagus. Shift D untuk pohon. R, Z axis, rotate untuk memberikan sedikit variasi. Mungkin ya, G,
Y, hop. Ya, Anda bisa bervariasi sedikit untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya, seperti itu. Kita lihat di render view. Oke, back 0, numpad 0 untuk kamera view. Kita akan munculkan partikel rumput kita. Kita tes. Apakah Blender saya kuat? Hmm. Ah, salah tekan. Ini, samping saya yang muncul hanya satu. Oke, nyalakan partikel. Kita akan perbaiki nanti. Oke, oh, oke, oke, dan oke, dan oke, oke. Oh, sangat berat. Saya akan ke render view dulu. Oke, klik numpad 0 untuk kamera view dan buka akses untuk rumput yang berat kita. Kita lihat, teman. Oke. Iya, ini dia. Sudah selesai. Tinggal step akhir. Kita akan matikan lagi partikel rumput karena sangat berbahaya. Set. Oke. Dan mungkin saya akan matikan partikel pohon juga untuk lebih meringankan kinerja komputer saya. Nah, oke. Saya duplikat pohon ini untuk di belakang sini. Oke. Dan saya akan tinggikan kamera saya dan akses saya turunkan sedikit. Oke, di akses saya perjauh sedikit. Oke. Dan saya tingkatkan clipping agar menghilangkan kemungkinan bila terlalu jauh dan tidak bisa terlihat. Oke, selanjutnya duplikat matahari kita, sunlamp kita. Letakkan agak sedikit di belakang, R, Z-axis, putar agar mengenai plan kita. Turunkan sedikit mungkin. Ya, untuk matahari yang pertama 5.4 dan untuk matahari yang kedua kita tidak akan sekuat itu, kita akan jauhkan lebih soft dan berubah menjadi warna sedikit biru. Ya, mungkin seperti ini cukup. Ini, Z. Kita lihat di render view. Oke, mungkin sedikit ditambahkan lagi. Oke, cukup. Warna biru sudah bisa terlihat. Ya. Dan satu rahasia yang paling penting, background. Karena bila Anda lihat di gambar saya sebelumnya, Anda bisa melihat gambar gunung yang sangat bagus. Kita tidak akan buat itu. Kita punya cara lebih mudah. Oke? Shift A, Mesh, Import Images as Plane. Di setting di sini, pertama kita gunakan tidak perlu use apa.
kita ubah dari diffuse menjadi emission, dan kita akan cari tekstur untuk bagian belakang. Bila Anda tidak punya, Anda bisa download di sugitexture.com atau texturemap.com. Serah Anda. Ya, saya gunakan gambar yang sama dengan gambar saya sebelumnya. Dari solid mode menjadi texture mode, kita ubah. Ya, butuh waktu sedikit lama karena kita banyak menggunakan tekstur. Nah, saya akan putar ini sedikit mungkin. R, double R. Iya, lihat sedikit. Nah, seperti itu kira-kira. Oh, R, K, R, Z. Nah, kelihatan bagian ini. Oke. Extrude. Kemana pelan kita tadi? Oh, salah. Ini dia. Oke. Kita R, X, kita out. R, X, 90. Dan kita grab ke belakang. Agak jauh di belakang. Oke. Cukup. Kita ke kamera view. Kita akan scaling up gambar kita ini. Ya, seperti yang Anda lihat, sama seperti bila Anda mengikuti tutorial yang terasa yang part 1, maka Anda akan tahu ada gambar seperti ini. Luar biasa. Tapi ini palsu. Oke. Mungkin saya akan duplikat ini sedikit. Taruh di ya, di sini. Ya, lebih baik. Oke. Balance. Ya, cukup manis. Satu lagi rahasia kita. Rahasianya adalah bagaimana caranya supaya matahari seperti cast shadow, seperti terhalang sesuatu, seperti itu pokoknya. Sangat mudah, simple, tidak perlu apa-apa, hanya perlu plan. Caranya adalah klik Shift A, Mask, Plan. Oke, grab ke bagian dekat matahari, kita menggunakan matahari sedikit. R, Y-axis 90, S untuk scale, ya, good, S, Y-axis untuk memperlebar mungkin, klik tab untuk menuju edit mode, klik Ctrl R, tambahkan beberapa loop cut, tarik, buat sedikit random. Oke, saya rasa ya seperti ini. Oke, ya ke sini, no, ya, ya, ya. Coba kita lihat di render view dan dan sekarang shadow. Anda bisa lihat di bagian sini ada sedikit shadow. Ini terlihat kamera. Itu berbahaya. Kita akan majukan sedikit. Ya, cukup. Shift Z, kembali ke render view. Oke, langkah selanjutnya adalah di world setting, di color world kita akan ubah menjadi solid black karena kita tidak butuh apapun dari sky kita. Di tutorial pertama saya kemarin waktu yang membuat simple room kita menggunakan HDR, tapi untuk di sini kita sangat tidak memerlukannya sama sekali. Oke, cukup. Sekarang waktunya render. Ya, semua sudah di-set, tidak ada kekurangan. Kita ke tab render. Di sini buka tab sampling. Di sampel render, kita akan coba menjadi mungkin 150 atau
Bila kurang Anda bisa tambahkan sendiri nanti. Saya akan tambahkan sunlight. Jadi, ya, dan ini saya tambahkan. Oke, cukup. Dan waktunya kita render. Saya akan pause dulu video tutorial kita dan kita akan bertemu lagi setelah render selesai. Oke? Saya pause render kita dulu karena ada sedikit kesalahan lagi. Ya, kita lupa satu ornamen yang belum kita pasang. Ini dia, semak-semak kita. Oke, seperti seperti maaf, saya sedikit pelupa. Seperti pohon dan batu, kita akan pasang dulu bagian ini di kamera view. Anda bisa letakkan ini di mana saja Anda mau. Seperti ya, mungkin di sini G axis. Saya dekatkan sedikit di sini. Untuk Anda yang ingin memasang depth of field atau teknik salah satu teknik kamera, Anda bisa memfokuskan pada beberapa objek di sini karena kita membuat sangat banyak objek. Shift D lagi, Y axis, mungkin di Z axis, mungkin di sini Y axis, Y, Y, Shift D lagi, Shift D, Y, Y. Anda bisa letakkan dimanapun Anda mau. Kita buat random. Di sini juga boleh. Kasih kiri sedikit mungkin. Kita rotate di Z axis. Ini juga kita rotate Z axis. Ini kira-kira. Ini rotate, garingkan sedikit dan Z axis. Rotate, garingkan sedikit, rotate, rotate, garingkan sedikit. Rasa RX boleh juga. Cukup. Tidak perlu terlalu banyak. Mungkin itu lagi di sebelah sana. Y. Bentar. Sedikit bagus. Cukup. Cukup menurut saya. Oke, kita ulangi render. Kita akan bertemu lagi setelah render. Tinggal klik render dan render. Nah, ini adalah hasil akhir render kita. Wow. Saya rasa ini lebih baik dari yang saya coba sebelumnya. Oke, untuk composition, saya akan tekan T karena ini di UV Image Editor. Saya gunakan add-on EasyFX. Anda bisa dapatkan ini secara gratis di internet. Anda bisa cari EasyFX free download, maybe gratis. Karena komposisi tidak terlalu rumit, saya akan gunakan ini. Tapi nanti di akhir pun saya akan memperlihatkan node yang sudah jadi. Jadi Anda bisa membuat komposisi tanpa menggunakan EasyFX. Oke, pertama saya akan buat glow, threshold, maybe down, full. Nah, it's too bright, terlalu terang. Ya, saya akan tambahkan vignette sedikit. Mungkin lebih more. Lebih banyak. Oke. Iya. Saya rasa kurang. Mungkin 95%. Oke, cukup. Dan saya akan tambahkan shadow lens distortion now. Maybe. No. Oke. Saya akan buat semirip mungkin dengan seperti ini kira-kira. Vignette dan fog glow. Saya rasa hanya itu untuk scene ini, untuk gambar ini.
Anda bisa lihat di sini mungkin rumput terlalu pendek, Anda bisa pertinggi lagi mungkin jika Anda mau, dan ya semak-semak kita terlalu sedikit daun untuk yang di bagian sini. Tapi untuk di bagian sini saya rasa sudah mencukupi. Oke, kita ke compositing. Ini note yang sudah jadi. Saya akan klik drag drop di sini, sini, dan saya akan keluarkan render result, render result, render result. Oke, kasih start. Oke, di sini saya akan tambahkan uh, color balance. Klik Shift A, color balance. Atau Anda mungkin ingin lihat dulu seperti apa node yang saya buat. Dari input render layer, masukkan ke fog glow. Mungkin saya akan buat ini jadi -2. No, ya. Ya, di sini ada fog glow, lens distortion untuk vignette, greater than, blur dengan Fasguation and relative, set jadi 20-20, multiply, mix color dirubah menjadi multiply, dari glow masukkan ke image pertama, dari blur masukkan ke image kedua, dan saya akan tambahkan color balance untuk menambah variasi sedikit, ya sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, saya rasa sudah cukup bagus, ya, why not. Oke, oke, terlalu hijau, dan saya rasa begini lebih baik. Biru mungkin kita tambahkan warna biru. Oh, terlalu banyak, mungkin kita turunkan sedikit biru, agak stop sedikit. Derajat, klik P atau V untuk zoom out. Dan selanjutnya saya akan tambahkan Shift A, color RGB curve. Oke, saya tambahkan. Sini saya akan turunkan sedikit di bagian sini. Oke. Dan saya akan taikkan di bagian sini. Nah, ya. Atau mungkin saya tambah di bagian sini. Ya, ini hanya eksperimen, jadi Anda bisa bereksperimen sendiri jika Anda mau. Tapi Anda bisa menggunakan note yang saya susun bila Anda malas. It's okay. Ya, saya rasa seperti ini cukup. Cukup bagus, dan cukup bagus. Mungkin agak sedikit kemarahan. Nah, kita lihat. Oke. Iya, aku. Ya, sedikit-sedikit eksperimen mungkin. Ya, cukup. Ini cukup. Dan inilah hasil akhirnya. Oke, tutorial part 2 ini sudah selesai. Bila ada pertanyaan atau ada beberapa uh, image atau apapun yang ini ingin Anda saya buatkan tutorial, jangan sungkan kunjungi Instagram @sing21 atau tulisannya
SYNC21 untuk melihat hasil render saya. Bila ada gambar yang ingin Anda jadikan tutorial, komen saja. Tinggal komen dan secepatnya saya akan buatkan tutorial untuk Anda. Dan Anda bisa kontak support langsung ke email saya rianandri71@gmail.com atau ya di ejaannya RIANANDRI 71@gmail.com. Anda bisa kirim email langsung ke saya untuk pertanyaan atau apapun yang Anda inginkan. Oke, ini sudah selesai dan terima kasih telah menonton. Ya, selamat bersenang-senang dengan tutorialnya. Semoga Anda puas. Mohon maaf bila kebanyakan kesalahan yang saya buat. Dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, like video saya, dan tonton sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman Anda yang ingin belajar Blender. Oke, itu saja dari saya dan bye.